Biaya timnas mahal, PSSI dapat 500 miliar rupiah per tahun. Disorot akun Piala Dunia, Hugo Samir beri respon tak terduga. Spekulasi lepas Sinteyong, PSSI rekrut pelatih yang lebih terkenal. Sinteyong beri sinyal kembali gunakan taktik tangan besi. Gelandang timnas Indonesia U20 pengganti Marcelino malah cedera. Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan yang juga mantan pengurus PSSI Ahsanul Kossasi menyebut pemasukan PSSI per tahun mencapai 500 miliar rupiah. Meskipun punya pemasukan yang besar, dana yang dikeluarkan PSSI tak kalah besar. Selain memutar kompetisi profesional dan juga amatir juga usia muda, ada 7 level timnas Indonesia yang harus jalan. Apakah PSSI memakai uang negara? Ya, hanya untuk timnas dan bukan mandatori, tidak rutin melalui pengajuan proposal. Uangnya tidak langsung, tapi melalui Kemenpora, tulis Ahsanul Kossasi. Ahsanul Kossasi juga menyebutkan PSSI mendapatkan suntikan dana dari FIFA dan juga AFF hingga 3,5 miliar rupiah per tahun. Namun angka tersebut jauh dari cukup untuk kebutuhan PSSI. Menurut Soha.vn, pemusatan latihan atau TISU yang dilakukan timnas U20 Indonesia berakhir sia-sia. Sebagai informasi, skuad Garuda Nusantara sudah melakukan TISU 2 bulan di Eropa. Sejak November 2022, mereka telah melakukan perjalanan ke Eropa untuk tur dengan tim-tim kuat papan atas seperti Turki dan Prancis, tulis Soha.vn. Tapi hasil TISU 2 bulan di Eropa belum terlihat ketika timnas U20 Indonesia mendapatkan hasil buruk di mini turnamen. 2 wakil ASEAN di Piala Asia U20 2023 ini memiliki persiapan yang berbeda, dan saat uji coba juga memiliki hasil yang berbeda. Salah satu calon lawan timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023 yakni Uzbekistan berhasil mengalahkan timnas U20 Oman dengan skor 2-0 di Stadion Paktator Selasa 21 Februari 2023. Timnas U20 Uzbekistan memainkan pertandingan persahabatan melawan Oman. Bunyi pernyataan di situs resmi Federasi Sepak Bola Uzbekistan. Hasil positif yang diraih Uzbekistan ini bisa menjadi sinyal bahaya bagi timnas U20 Indonesia. Terlebih, Uzbekistan tidak pernah menelan kekalahan dari 3 pertandingan terakhir yang mereka lakoni. Timnas Indonesia U20 melakukan serangkaian persiapan jelang Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023 hingga memantik atensi media lokal Vietnam Soha.vn. Media tersebut membandingkan persiapan yang dilakukan timnas Indonesia U20 dengan skuad The Golden Star Warriors. Selain kekalahan telak di penghujung 2022, bisa dikatakan timnas Indonesia belum banyak memberikan sinyal positif, tulis Soha.vn. Di sisi lain, timnas Vietnam U20 belum lama ini mengalahkan Arab Saudi U20 dengan skor 2-1 di laga uji coba jelang Piala Asia U20 2023. Nama Hugo Samir semakin menjadi perhatian publik usai penampilan mengesankan bersama timnas Indonesia U20. Sementara itu, akun Piala Dunia memposting foto Hugo Samir saat tampil bersama timnas Indonesia U20 di turnamen mini saat melawan Fiji U20. Terlihat Hugo Samir membuat bek Fiji U20 kocar-kacir karena gocekan mautnya di atas lapangan. Ia memberikan emot love dengan warna merah dan putih dan menyertakan postingan akun Piala Dunia tersebut. Lagi-lagi media Vietnam Soha.vn membuat spekulasi bahwa PSSI kemungkinan tidak akan memperpanjang kontrak Sinteyong di timnas Indonesia. PSSI disebut akan mencari pelatih yang lebih terkenal. Sementara itu, ada 2 alasan mengapa Soha.vn menyebut bahwa Sinteyong akan dilepas oleh PSSI. Ini karena PSSI sudah tak dipimpin oleh Muhammad Iriawan yang dianggap sebagai pelindung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selain itu, statistik Sinteyong bersama timnas Indonesia dianggap tidak terlalu mengesankan. Pelatih timnas U20 Indonesia Sinteyong menilai skuad Garuda Nusantara masih kurang maksimal setelah 3 laga uji coba. Sinteyong mengaku fisik dan mental pemain masih jadi masalah utama. Sementara melawan tim yang unggul postur tubuh, mereka mulai bisa mengimbangi tim lawan. Namun hal ini menguras tenaga dan berakibat pada menurunnya performa skuad Garuda Nusantara terutama di babak kedua. Sebelum Piala Dunia U20 2023, saya akan memberikan menu latihan intensitas tinggi agar fisik dan mental pemain semakin meningkat, ujar Sinteyong. Doni Tripamungkas mengungkapkan pesan dari pelatih Persija Jakarta Thomas Doll saat dia bergabung ke pemusatan latihan atau TISU timnas U20 Indonesia di Jakarta. Thomas Doll mendorong agar anak asuhnya menampilkan yang terbaik pada TISU timnas U20 Indonesia.
Selalu tunjukkan yang terbaik, ucap Doni Tri Pamungkas saat ditemui di lapangan Senayan, Jakarta Pusat. Bersikap profesional, imbuh pemain berusia 18 tahun tersebut. Salah satu gelandang timnas Indonesia U20 Zanadin Faris hanya bisa melihat rekannya latihan di lapangan. Ia hanya duduk di bangku cadangan saat rekannya latihan bersama di lapangan. Usut punya usut, ternyata ia mengalami cedera usai pertandingan melawan Guatemala. Zanadin Faris berbenturan dengan salah satu pemain Guatemala. Usai pertandingan, ia kemudian digantikan oleh Reza Aditya. Zanadin Faris mengaku merasa sakit pada bagian lutut usai berbenturan. Tadi malam dicek sama dokter, semalam tidak apa-apa sih, bagian engkel, ujar Zanadin Faris. Gelandang timnas Indonesia U20 Zanadin Faris mengalami cedera jelang keberangkatan skuad Garuda Nusantara ke Uzbekistan untuk Piala Asia U20 2023. Kondisinya diketahui dari tayangan YouTube PSSI pada Kamis 23 Februari 2023. Ia terpaksa tak bisa ikut berlatih karena kondisinya belum fit. Pasalnya hadirnya Zanadin Faris di skuad timnas Indonesia U20 sangat dibutuhkan oleh Sinteyong. Apalagi ia diplot sebagai pengganti peran Marcelino Ferdinand di lini tengah. Marcel sendiri memang tak akan ikut Piala Asia U20 2023. Ia dicoret Sinteyong dari skuad Garuda karena tidak dilepaskan oleh klubnya KMS Kadense. Ketika ditunjuk PSSI pada akhir tahun 2019, Sinteyong diberikan mandat untuk menukangi 3 level timnas Indonesia, yakni U19, U23 dan juga senior. Pelatih 52 tahun itu bahkan tak segan menendang atau mendepak pemain yang tak sepaham dengannya, atau jika pemain tersebut berbuat salah. Ya, berikut pemain dengan tindakan indisipliner yang membuatnya ditendang Sinteyong dari timnas Indonesia. Ada Yuda Febria, Nur Hidayat Haris, Serdi Epifanu, Ahmad Afrid Rizal, Rifat Marasa Besi, dan juga Osvaldo Hai. Pertandingan Indonesia versus Arab Saudi digelar di Stadion Prince Mohammed bin Fahd Saudi Arabia pada Rabu 22 Februari pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Baik Amiatun berhasil membawa timnas putri Indonesia pada menit ke-7 setelah berhasil mengecoki per Arab Saudi usai meneruskan umpan terobosan dari Liza Mayer. Sayangnya pada menit ke-85, Arab Saudi mampu mencetak gol penyeimbang 1-1 usai memanfaatkan kemelut di lini belakang Indonesia. Tak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan berakhir. Timnas putri Indonesia ditahan imbang 1-1 oleh Arab Saudi. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.